Terhadap paparan penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Formasi GTK P3K menyampaikan pandangan sikap antara lain. Nomor 1, mendesak Kemendikbud untuk berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri guna memastikan anggaran gaji dan tunjangan guru P3K dialokasikan dalam APBN melalui skema penambahan anggaran DAU dan bukan merupakan penggunaan DAU yang ada, dengan implementasi yang jelas dan tegas, serta surat-surat terkait hal tersebut dikirim kepada kabupaten kota sebelum masa pembahasan anggaran di daerah. Setuju ya ini? Izin Bu, tidak ada penambahan DAU Bu, karena ini kan mekanisme APBN Bu. Dan ini anggarannya sebetulnya sudah kita hitung pada saat kita menghitung DAU. Demikian Ibu. Ini kan permintaan Pemda Pak. Jadi kan mereka itu merasa begini Pak. Ini ada tambahan beban. Saya kemarin menganalogikan, mendefinisikan permintaan mereka itu begini. Pak Fikri punya istri. Pak Fikri memberi setiap bulan kepada istrinya 1 juta rupiah. Tapi tiba-tiba pada 1 bulan tertentu Pak Fikri mengangkat pegawai dan mengatakan kepada istrinya begini, Bu, ini ada pegawai, gajinya gimana? Ya kamu ambil dari atur-atur lah dari 1 juta itu, karena tidak ada tambahan uang dari Pak Fikri. Nah, anunya tuh perasaannya itu begitu. Walaupun ada earmarking, tetapi jumlah DAU-nya tidak bertambah. Kebutuhan mereka tidak hanya gaji pegawai. DAU-nya tetap, alokasinya pada tahun lalu harus dirubah karena ada tambahan P3K, kira-kira begitulah perasaan mereka itu. Jadi muncullah kemudian bahasa ini, Mbok kalau ada tambahan P3K itu alokasi DAU-nya ditambah. Iya, jadi bukan nomenklatur. Soal tadi yang disampaikan tadi, istrinya Pak Fikri mengatakan kalau kamu ngangkat pegawai itu aku ditambahi duitnya toh Pak. Itu ini bunyinya begitu. Gimana Pak jadinya? Izin Ibu, ini kan pasti akan menimbulkan konsekuensi ya Bu. Dan sebetulnya daerah itu kan juga sudah memahami. Pada saat kita menghitung itu sebetulnya DAU-nya dia tidak segitu Bu. Jadi kalau tadi saya memberikan uang ke istri saya, ya tadinya saya ngasih uang ke istri saya ini cuma 750 Bu. Karena istri saya harus bayar guru les 200 rupiah, jadi saya tambahin 200. Gitu Bu. Jadi mungkin agak berbeda cara pandang Ibu. Jadi kami mohon tidak dengan bahasa demikian Bu. Mungkin kalau boleh usul ya Bu, mendesak gimana Pak? Mendesak Kemendikbud RI untuk berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri untuk memastikan anggaran gaji dan tunjangan P3K dialokasikan dalam APBN melalui anggaran DAU. Gitu Bu. Jadi nggak perlu pakai tambahannya Bu. Gitu Bu. Makasih Bu. Kan sekarang udah melalui DAU, ya kan? Izin pimpinan. Pimpinan, ini bukankah ini adalah satu ikhtiar upaya dari Komisi 10 untuk mendesak mitranya Kemendikbudristek untuk berjuang mengusahakan agar keinginan aspirasi yang masuk ke Komisi 10 itu terrealisasi. Kalau konteksnya ini kan tidak ada masalah Bu. Iya. Artinya kita tidak bisa status quo mengatakan itu DAU, itu ngapain kita masukin ke lapsing. Tapi yang benar kalau menurut saya adalah kita dalam konteks mendesak mitra kita untuk berjuang. Iya kan? Memenuhi aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Memastikan anggaran gaji dan tunjangan guru P3K dialokasikan. Titik itu aja ya, atau terpenuhi ya. Jadi tidak usah ada kata-kata ya, tidak ada kata-kata DAU. Pak ya Pak. Dan yang itu bisa menjaga supaya teman-teman bisa mengalokasikan. Kalau nggak ada surat-surat itu biasanya mereka bilang, Pak saya hoak nih, gitu. Harus ada suratnya Mas. Ya. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri guna memastikan anggaran gaji dan tunjangan guru P3K dialokasikan dalam APBN. APBN-nya ada dong Mas, ya. Terus dengan sosialisasi mungkin ya. Dengan sosialisasi
dalam bentuk surat-surat terkait hal tersebut dikirim kepada kabupaten kota provinsi sebelum masa pembahasan APBD di daerah. Gitu ya. Jadi jangan pernah bilang bahwa duitnya nggak ada, duitnya ada. Ya Pak Isa ya, ada duitnya banyak. Duitnya ada, formasinya ada. Jadi apa masalahnya? Kata Pak Putra. Ini terkait dengan soal rasa. Yang kedua, mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan SK terhadap guru yang telah lulus P3K dan memastikan status 193.954 guru yang lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi. Kurang sedikit ini kalimatnya. Ya, guru lulus dan dapat formasi itu berarti tambah 293.830 Mas. Memastikan mengeluarkan SK terhadap guru yang telah lulus seleksi sebanyak 293.860 lulus dan dapat formasi. Ini kan banyak juga yang belum dapat SK nih, ya kan? Mungkin buatan Pak Fikri. Ya, terus kemudian guru lulus tidak dapat formasi ini juga bisa segera dapat formasi dan dapat SK, ya kan? Iya. Pak Iwan, kendalanya ada di kabupaten ini ya Pak ya. Kalau nggak diusulkan formasinya, nggak bisa dapat SK. Harus ada formasinya. Caranya, kalau Pemda tidak mengusulkan, mereka nggak bisa diangkat. Silakan Pak. Ya, itu yang nanti di mekanisme yang baru sedang kita susun Bu, supaya ini bisa dilakukan, tapi tentunya harus ada formasinya dulu Bu. Untuk bisa, artinya kalau nggak ada mau nyantol kemana kan nggak bisa dipastikan itu. Iya betul, mungkin bisa dibantu yang tadi saya sampaikan. Sebenarnya formasi yang dibutuhkan menurut ketersediaan yang ada itu sudah bagaimana? Kalau sudah ada kan bisa berarti langsung itu sudah dilakukan ketika perhitungan kebutuhan ASN P3K itu sudah dilakukan. Jadi distribusinya itu kita lakukan dulu, asumsi yang harusnya daerah lakukan, numpuk tuh di mana, kita pindahin dulu isi formasi yang ada di Pemdanya masing-masing, baru dihitung kebutuhan realnya itu berapa. Jadi kita mengadakan coaching langsung one-on-one dengan tim datanya dari masing-masing Pemda, sehingga mereka juga bisa align gitu. Jangan ngitung, ada yang ngitung satu sekolah waktu itu kebutuhan gurunya, misalnya guru biologi gitu ya, 10 gitu, padahal dia butuh cuma 1 gitu. Nah itu kan langsung kita tertibkan waktu itu, sehingga datanya itu sinkron dengan data asumsi real kebutuhannya berapa. Jadi sebenarnya itu sudah kita lakukan sebelum kita mengajukan berapa jumlah kebutuhan guru. Sebelum 1 juta itu ya? Betul Bu, betul. Itu kita bahkan coaching langsung tim Pemdanya, jadi supaya nggak ngasal ngajukan aja. Karena seperti yang Pak Isa bilang, dia bilang ini gurunya butuh segini, padahal harusnya dia mindahin guru dulu dari daerah yang surplus gurunya ke daerah yang kurang gurunya. Kita lakukan itu dulu, kita netralkan, baru kita hitung kebutuhannya berapa. Baik, jadi ini bisa ya mendorong ya, pemerintah formasinya diajukan ya. Mendapatkan formasinya harus diajukan oleh pemerintah daerah ya. Dulu. Betul Ibu. Ini berarti tidak solutif terhadap harapan guru lolos yang tidak dapat formasi untuk segera dapat SK Pak Fikri. Ya memang karena mekanismenya harus ditempuh seperti itu. Jadi formasi harus ada dulu dari Pemda. Waduh. Jadi kenapa dibuka dulu kalau nggak ada formasi, kembali lagi gitu, kayak telur sama ayam duluan mana? Ya betul. Formasi diprioritaskan untuk pembukaan yang ketiga, ya Pak Iwan. Ya jadi nanti kalau ada formasi diprioritaskan untuk guru yang telah lulus passing grade, betul. Jadi nanti ketika tahap berikutnya kita lakukan, formasi itu diajukan, yang duluan langsung kita prioritaskan adalah nyelesain dulu yang 193.000 ini, baru nanti yang tidak perlu tes lagi. Nggak tes lagi. Iya. Kan dia udah lulus passing grade, ngapain tes lagi? Baru betul. Nanti sisanya itu dibuka untuk yang selanjutnya, gitu Pak. Iya. Baiklah, jadi bisa dipahami apa yang nomor 2 ini ya Pak. Yang ketiga, mendorong Kemenpan RB untuk mengeluarkan peraturan mengenai adanya transisi bagi guru sekolah swasta yang lulus seleksi P3K agar tetap mengajar di sekolah asalnya. Jadi butuh hitam di atas putihnya supaya mereka aman, nyaman. Bahwa ya masih ada waktu transisi berapa lama gitu ya. Tapi kalau tadi dari Pak Muhammad Zain tadi bisa loh Pak, mungkin bisa dicari apanya ya, formulanya supaya mereka tetap berada di sekolah-sekolah swasta. Formulanya bagaimana? Kalau madrasah bisa, kan pasti perlakuannya sama juga dengan sekolah-sekolah swasta yang lain.
formulasinya bagaimana. Ya, begitu ya Pak Fikri. Kemudian yang keempat, mendesak Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi dan memperbaiki permasalahan dalam proses seleksi guru P3K seperti terbatasnya akses internet dan perangkat komputer, beberapa perbedaan NIK saat mendaftar dengan NIK yang berada di Dapodik, dan peserta yang lolos seleksi meskipun tidak memenuhi kualifikasi akademik ya dengan pendidikan hanya D2 dan 3 dan permasalahan lain di daerah. Jadi Pak Iwan kemarin ada beberapa guru tidak bisa ikut karena pengumumannya secara online. Dia sendiri tidak tahu, diberitahu oleh teman-temannya bahwa besok kamu tes ada di mana gitu. Nah tiba-tiba peraturannya, pemberitahuannya berubah. Tapi karena guru tersebut itu berada di wilayah blank, bahwa lokasi tugas tesnya itu pindah, akhirnya dia terlambat. Nah yang seperti ini mungkin bisa diantisipasi lebih awal. Ya mungkin selain pengumuman online juga harus ada surat menyurat kepada yang bersangkutan melalui pemerintah daerah yang bisa diturunkan melalui pemerintah desa dan lain sebagainya. Ada banyak Pak Iwan wilayah yang tidak ada listrik. Seperti yang datang kepada saya waktu itu adalah kabupaten lupa saya di Kalteng. 70 desa nggak ada listrik. Ini sedang diupayakan ya oleh Komisi 7 supaya mereka bisa mendapatkan saluran listrik. Sampai hari ini itu bagian dari Indonesia. Ya. Kota Waringin Barat kalau nggak salah tuh. Nah, itu juga tidak ada gurunya yang mendaftar. Yang kelima, mendorong Kemendikbud berkoordinasi dengan Panselnas P3K untuk melakukan kajian agar seleksi guru P3K diserahkan kepada Pemda atau dibuat sistem klaster berdasarkan kondisi geografis masing-masing daerah 3T dan lain-lain. Jadi ada kewenangan yang diberikan kepada Pemda. Di mana titiknya mungkin bisa atur-atur sendiri, misalnya sebelum mereka mendaftar online persyaratan sudah terpenuhi dulu, kewenangannya diberikan kepada Pemda sebelum mereka mendapatkan kepastian bahwa mereka boleh tes atau tidak. Bu Pimpinan mungkin boleh diganti kata kajian dengan evaluasi ya, nanti kajian nanti kesannya bikin makalah gitu. Iya nanti ada tambahan ininya, ada peraturannya akademiknya ya. Jadi susah ini ya, evaluasi. Bisa diterima ya Pak. Yang keenam, mendesak pemerintah untuk memberikan afirmasi dengan poin yang signifikan bagi guru yang telah lama mengabdi di daerah 3T dalam seleksi guru P3K tahun 2022. Tambah afirmasi. Ya, langsung diangkat. Sama dengan guru-guru bersertifikasi. Aspirasi Pak Iwan harus disampaikan. Pak Iwan tawanya begitu sama kita. Yang ketujuh, mendesak Kemendikbudristek dengan Panselnas guru P3K untuk memastikan guru bahasa daerah, guru PJOK, guru agama, guru kesenian, guru PAUD dan tenaga kependidikan masuk dalam formasi seleksi P3K tahun 2022 sesuai kebutuhan daerah. Bu Pimpinan ini udah kita sampaikan tadi Bu Pimpinan. Iya, iya. Memang ada gitu. Sudah dijawab sebenarnya di paparan tadi. Iya. Guru PAUD yang belum ada ya? Udah ada Bu. Ada juga? Guru TK ya. Guru TK? Guru TK. Udah ada di. Guru PAUD belum ada tuh. Guru TK ada? Guru TK Bu, karena pendidikan formal. Udah ada Bu di formasi 2020. Iya. Sesuai kecil. kebutuhan daerah. Kecil. Karena jumlah TK negerinya memang kecil. Kecil Jumlah TK negerinya memang kecil. Bahkan kebutuhan TK negeri itu beberapa daerah itu surplus guru TK negerinya. Jadi memang ini lagi ya negeri lagi. Jumlah TK negerinya yang itu. Karena memang ya betul Ibu. Pak Iwan, halo sama Bu Sakina itu loh. Halo. TK-nya semua dong Pak, jangan cuma negeri. Kalau di swasta semua nanti sekolahnya semua. Iya, tapi itu udah dijawab Bu. Saya rasa poin 7 nggak perlu lagi. Karena udah ada di paparan kami tadi. Dan di paparan sebelumnya tanggal 28 Maret juga disampaikan. Tapi masih tetap kita harus menyampaikan Pak. Karena guru-guru ini itu guru PAUD-nya belum, guru TK. TK dan PAUD itu kan beda ya Pak? Beda Bu, karena formal sama non formal. Kita kan pendidikannya yang ini buat ASN. Iya, formalnya TK, tapi dirjennya PAUD. Ada dirjennya loh Pak. Iya, maksud saya yang buat formasi ASN P3K ini kan untuk pendidikan formal Bu. Iya. Kita dari TK sampai ke pendidikan menengah. Iya. Tapi saya kira ini memang harus disampaikan Pak, karena ada daerah yang nggak tahu. Masih tetap mengusulkan slotnya harus ada tuh PAUD gitu.
ya nggak ada jawabannya, bukan nggak ada gitu. Dan pendidikan non formal itu kan memang tergantung inisiatif masyarakat. Jadi gimana kita menghitung kebutuhannya, karena itu kan bergerak secara organik. Jadi artinya untuk pendidikan formal memang bisa kita lakukan karena itu memang kita rencanakan. Tapi yang pendidikan non formal itu nggak bisa kita melihat datanya itu. Untuk mengatur perencanaannya kan tergantung sama masyarakatnya. Misalnya mereka bilang satu kelas itu 1:5 misalnya gurunya, kan bisa seperti itu kebijakannya. Tentunya ini berbeda dengan aturan yang kita miliki untuk sekolah kita. Jadi dibedakan Ibu antara pendidikan formal dan non formal. Jadi bukan guru PAUD, namanya guru TK ya? Guru TK Ibu, betul. Guru TK, Mas. Bu Ketua, itu ya. Ada sebabnya kenapa mesti dimunculkan. Saya juga kemarin di Makassar juga masih tetap minta supaya dibuka itu tadi. Dibuka masih muncul. Terus Jogja juga begitu. Ternyata memang tidak merata. Nah ini makanya mesti dimunculkan lagi, meskipun Pak Iwan sudah beberapa kali juga menjelaskan memang betul. Tapi memang di daerah namanya apa ya? Namanya juga kan muatan lokal. Sudah ada. Guru muatan lokal. Iya. Akhirnya bahasa daerah itu masuk muatan lokal. Sama kesenian. Iya. Akhirnya ya itu mereka nggak bisa masuk. Muatan lokal bisa diisi apa saja, bisa diisi keterampilan apa segala macam. Nah itu yang kemudian masih dikeluhkan. Aspirasi itu terus tetap karena masih ada. Begitu, karena masih ada masalah. Judulnya muatan lokal. Nah itu juga yang lain seperti itu. Yaitu kesenian juga. Betul. Sudah ada di 2021 pun sudah ada guru muatan lokal bahasa daerah yang kita akomodasi Pak untuk tes, dan juga sama untuk 2022. Iya Pak Iwan, masalahnya kan pemerintah sudah mengakomodasi tapi kuotanya itu kurang banyak. Terutama di daerah istimewa seperti Jogja itu kan harus ada guru di setiap kelasnya, ini termasuk orang guru bahasa Jawa. Nah itu selain sertifikasinya juga tidak ada kliknya, itu tidak bisa, itu juga kuotanya kurang banyak. Seperti itu. Jadi kami mohon maaf masih tetap mencantumkan keputusan ini karena berbagai daerah, terutama yang hadir di sini dan yang kemarin dikunjungi dalam kunjungan kerja Panja, itu masalah ini masih terus mengemuka. Tidak bisa kita skip. Cuman sebagai catatan, ketika kita bilang 758.018 guru itu sudah termasuk guru PJOK, guru muatan lokal, seni budaya. Betul Pak Iwan. Jadi pasal ini berniatan bukan berarti bahwa tidak ada, tetapi belum sesuai dengan kebutuhan daerah. Maka ada kata frasa terakhir itu, sesuai kebutuhan daerah. Mungkin pimpinan dimasukkan saja yang kalimat yang nomor 7 itu tetap, tapi dimasukkan yang informasi dari pemerintah terkait dengan formasi yang sudah dicantumkan di paparannya pemerintah. Mungkin itu jalan tengahnya. Iya, saya lihat tadi ada, tetapi kecil. Nah, di halaman 13. Jadi misalnya di guru PJOK gitu ya, atau guru TK, baru diajukan PJOK itu 16% dari kebutuhan yang kita sediakan. Jadi artinya daerah mengajukan hanya baru sedikit dari kebutuhan yang kita sediakan. Jadi itu menunjukkan bahwa sebenarnya kebutuhan yang kita sediakan itu jauh lebih besar dari yang sudah diajukan formasi sejauh ini. Juga termasuk misalnya guru seni budaya, yang termasuk di situ muatan lokal, bahasa daerah, dan kesenian, baru diajukan 23% dari kebutuhan yang kita hitung. Artinya masih ada sekitar 77% yang belum diajukan oleh daerah sendiri. Demikian juga guru TK. Atau kalau guru agama mungkin ini datanya dari Kemenak juga, tapi juga jumlahnya masih 16,7% dari kebutuhan yang kita sediakan. Jadi poin saya adalah sebenarnya kebutuhan itu sudah kita hitung, dan kebutuhan itu tentunya sesuai dengan kebutuhan daerah. Tapi yang diajukan sejauh ini memang masih kecil, Bu. Iya Pak Iwan. Jadi kan semangatnya sama dengan ini kan? Iya, betul. Iya kan? Sama. Jadi berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk meningkatkan jumlah formasi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Ini karena kadang-kadang satu daerah itu tidak mendapatkan formasi ini. Gimana tuh? Karena mereka mengusulkan, Bu, saya tidak ada ini formasi bahasa daerah ini. Bahasa daerah ini formasinya kurang. Bagaimana menjelaskannya dalam kalimat di situ, Pak Iwan?
Jadi memastikan guru bahasa daerah, guru PJOK, guru agama, guru kesenian, guru TK dan tenaga kependidikan masuk dalam formasi sesuai kebutuhan daerah. Karena yang ada hari ini belum sesuai, walaupun ada yang sudah sesuai, ada yang dikasih formasi tidak menggunakan. Tapi dipastikan bahwa keseluruhannya itu sesuai dengan kebutuhan daerah. Ya, menurut saya didandan aja Bu Pimpinan, soalnya kan kita sudah menyampaikan informasinya sebenarnya. Jadi artinya yang 7 itu istilahnya itu sebelum didesak kita sudah menyampaikan bahwa sudah diajukan sesuai dengan kebutuhan daerah. Cuma kan masalahnya PR-nya belum diajukan formasinya oleh daerah itu sendiri. Belum selesai. Belum selesai, betul Bu. Hah? Sudah bisa minum? Silakan. Mungkin ini Bu Pimpinan. Ya, Bapak Ibu sambil di minum Pak Iwan. Usulnya mungkin mendesak Kemendikbudristek untuk mendorong daerah mengajukan formasi guru bahasa daerah, PJOK, agama sesuai kebutuhan daerah. Jadi boleh kata mendesak diganti mendorong? Enggak, mendesak Kemendikbudristek untuk mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru bahasa daerah. Oh iya, maksudnya itu problem di sana ya, bukan di sini. Oke. Untuk mengajukan formasi guru bahasa daerah, guru PJOK, guru agama dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan daerah. Wah, luar biasa ini Bapak Ibu, kita memikirkan nasib guru kita ini sampai waktunya buka puasa. Mau di break dulu apa? Terus saja. Pimpinan, sambil buka puasa saya menambahkan, tadi saya senang sekali apa yang disampaikan oleh Dirjen Keuangan tadi. Mas Putra, ini berarti nggak di break ya, terus saja ya? Oh, saya nggak tahu ada permintaan break. Saya tanya. Penutupan ini. Iya. Lanjut ya? Oke, silakan. Ya, jadi ini masuk dalam lapsing. Tadi disampaikan soal yang satu set itu Pak Iwan. Satu set, jangan sampai nanti kan tadi kan Pak Dirjen menyampaikan jangan rasionya sudah cukup, tapi jangan-jangan nggak satu set. Ya kan ini kan ada kaitannya juga dengan kekurangan terus gurunya. Katanya kan tadi 1:20 ternyata guru-gurunya itu guru olahraga semua. Nah ini untuk memastikan itu biar masuk dalam lapsing bagaimana? Yang melakukan kurasi bahwa yang diajukan formasi itu akan memenuhi satu set yang diinginkan Kementerian Keuangan, yang bayar gitu loh. Itu gimana? Ini kan sama juga mirip-mirip dengan ini. Di nomor 9 itu Mas Putra. Ada di nomor 9 ya? Bener. Itu bukannya ke daerah juga Bu ya? Ke Pemda juga untuk ininya? Jadi kebutuhan Pemda gitu maksudnya? Atau kebutuhan secara keseluruhan? Iya. Apa yang poin nomor 9 tadi mana? Nomor 9 Mas. Mendesak dorong untuk memastikan kebutuhan GPK berdasarkan rombel dan mata pelajaran tentu sehingga Kementerian dapat memastikan kebutuhan anggarannya. Iya. Kemendikbud dan Kemenak kepada daerah kan? Artinya formasi yang diajukan daerah itu sesuai dengan rombel dan mata pelajaran pada periode waktu tertentu. Karena formasi itu kan menentukan daerah. Ya. Jadi Kemendikbud dan Kemenak itu menghitung jumlah guru berdasarkan rombongan belajar dan mata pelajaran pada periode waktu tertentu itu kira-kira berapa jumlahnya. Kebutuhannya tentu berdasarkan informasi dari daerah. Sama dengan poin nomor 7, nomor 8 tadi kita harus melibatkan daerah juga. Yang terkait dengan guru bahasa daerah tadi. Iya. Kalau ini kan ideal. Hal idealnya, kebutuhanku secara keseluruhan dari waktu-waktu itu akan bisa diprediksi kan. Tahun ini berapa, tahun besok ada pensiun berapa, ada meninggal berapa, ada ledakan penduduk anak-anak di usia sekolah berapa, itu maksudnya itu kan Mas Putra, yang nomor 9. Tetapi ada kata-kata koordinasi dengan daerah. Mendesak Kemendikbudristek RI dan mendorong Kemenak RI untuk memastikan kebutuhan GTK secara pasti berdasarkan rombel dan mata pelajaran pada periode waktu tertentu yang merupakan usulan daerah gitu. Mungkin gini Bu Pimpinan. Gimana Pak Iwan? Mendesak Kemendikbudristek RI dan Kemenak RI
untuk berkoordinasi daerah dengan pemerintah daerah untuk memastikan gitu ya. Gitu ya, Bang. Izin pimpinan, Pak Iwan, kalau dalam berkoordinasi dengan daerah perlu nggak melibatkan Kemendagri supaya mereka lebih dengar? Katanya kalau pakai sama Kemendagri lebih dengar ya? Ya, betul Pak Putra. Dan waktu sosialisasi dengan daerah untuk ASN P3 kita dengan Kemendagri juga dengan Pan RB dan DKN. Harus diajak jagernya, Mbak. Karena Kemendagri itu bisa menghukum, Pak Putra. Bayangin ketika APBD-nya itu diketok oleh DPRD, Kemendagri itu bisa evaluasi kan. Ini kurang nih duitnya untuk guru, ini kurang untuk tunjangan, gitu bisa. Iya. Masih kerjasama dengan Kementerian Keuangan karena insentif daerahnya dikurangi. Iya. Iya. Nomor 8. Nomor 7 ya. Mendesak Kemendikbud RI untuk mendorong Pemda untuk mengajukan formasi guru bahasa daerah sampai sesuai kebutuhan daerah. Maksudnya Mas Putra berarti seluruh pansel dong? Iya, mendesak ya kan? Kemendikbud RI dan mendorong Kemendagri untuk berkoordinasi dengan Pemda dalam mengajukan formasi guru bahasa daerah. Jadi Kemendagri-nya ikut di situ karena ini kan terkait dengan Pemda. Duitnya dari Kementerian Keuangan, SK-nya dari Badan Kepegawaian Daerah. Ikut semua memang. Kalau Pemda memang iya. Mendesak Kemendikbudristek RI dan mendorong Kemendagri agar Pemda mengajukan formasi ya uang itu. Bisa ya Pak Iwan? Dari Kemendagri? Silakan. Izin pimpinan. Mungkin karena formasi itu kan usulnya ke Menpan, pimpinan. Tambah Menpan ya. Kalau Menpan tuh siap terus. Usulnya Kemenpan tapi yang didengar Mendagri. Iya, dan duitnya yang punya Kemenkeu. Tapi kalau duit ini sudah pasti ada kok ya. Yang memerintahkan ada analisa keuangan daerah di Kemenpan apa Kemendagri? Sebelum mengajukan formasi. Mereka bilang katanya Menpan diminta untuk analisa keuangan daerah lebih dahulu. Kemampuan. Iya. Analisa kemampuan keuangan daerah. Jadi Kemenpan. Kemenpan. Iya. Oh iya, berarti Kemenpan. Kemenpan kan kita pernah mengundang kabupaten apa ya itu ya? Mbak Karolin. Landak, Kabupaten Landak. Menunjukkan adanya permintaan analisis dari Kemenpan RB. Cukup ya nomor 7. Nomor 8. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri untuk mengevaluasi penganggaran yang dilakukan di beberapa daerah yang hanya memberi gaji 5-6 bulan kepada guru P3K mungkin. Dan selanjutnya memastikan adanya alokasi gaji dan tunjangan selama 1 tahun sesuai dengan alokasi APBN sesuai dengan skema DAU yang ada yang diirmak. Aduh, piye Mbak Mas? Karena mungkin kalimatnya agak dipaskan supaya nggak bingung di enter dulu Mas, bisa biar masuk ke bawah semua. Nah, mendesak untuk berkoordinasi dengan memastikan aja bahwa guru yang sudah diangkat dapat SK itu tetap gaji dan tunjangannya terbayar. Ngaten ya Pak? Sebenarnya mereka yang mengalokasikan 5-6 bulan itu kan persepsinya akan ada tambahan. Tapi dengan rapat ini mungkin dengan evaluasi khusus, mungkin dari Kemendagri tadi di luar sidang kita Pak, sambil menunggu teman-teman yang dari rapat di komisi lain, kita sudah
sempat berbincang-bincang secara informal, beberapa kabupaten yang hanya 6 bulan, 5 bulan itu akan langsung diadvokasi dari Kemendagri. Jadi bunyinya menjadi ini Mas Nurdin, mendesak Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri untuk memastikan guru P3K yang diangkat menerima gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, gitu ya Pak ya. Ya, oke. Irmak itu nggak perlu itu dibuang dulu. Iya. Forum ini kan panja kita ini memberikan penjelasan kepada kabupaten kota bahwa Irmak itu bukan DAU. Itu adalah pemberitahuan atas kewajiban yang disertakan di dalam anggaran yang dialokasikan, gitu ya Pak ya, di dalam DAU. Yang ke-9, ini tadi sudah ya. Yang ke-10, memberikan data rinci peruntukan dari alokasi 20% anggaran fungsi pendidikan dalam APBN untuk mengetahui sebaran anggaran khususnya terkait guru. Itu kalau di kami nggak ada sampai guru berapa gitu Bu. Oh nggak bisa ya? Yang tadi kami sampaikan itu tadi. Lalu di mana ya Pak kita bisa ini? Ya Kemendikbud berapa mengalokasikan untuk guru dari Kemendikbud. Kalau di daerah kita lebih nggak tahu lagi Bu. Kalau gaji? Sama. Gaji ini gajinya guru itu dari mana? Nggak tahu kita. Oh nggak tahu? Ya kita hanya mengatakan 77 triliun tadi untuk Kemendikbud. 290 triliun transfer ke daerah. Berapa yang dipakai untuk ini di daerahnya masing-masing kan beda-beda. Bukan dari Kementerian Keuangan jadinya, itu gelondongan yang kita kasih. Oh, begitu ya? Iya. Jadi dari mana kita memastikan bahwa pemerintah ini mengalokasikan 20% untuk pendidikan? Loh, itu tadi, kalau 20% untuk pendidikan, kan 573 triliun dari 2.700 berapa triliun itu Bu, itu 20% itu. Iya. Tapi pendidikan itu kan bukan hanya untuk gaji, ada untuk berbagai hal termasuk. Iya. Ya. Ini aja Bu, yang anak kalimat terkait guru itu yang kita nggak bisa. Tapi kalau data rinci peruntukan dari alokasi 20% untuk mengetahui sebaran anggarannya, kita bisa kasih yang itu tadi. Kalau ini udah punya Pak. Ya, masalahnya itu kan yang terkait guru itu ada di mana? Transfer ke daerah dan dana desa. Ada, di situ ada. Iya. Dana desa terkait pendidikan. Oh, maksudnya terkait guru. Iya. Kalau terkait guru enggak bisa. Ya. Mungkin dana transfer daerah yang disebut dana transfer daerah itu gaji, DAU macam-macam itu ya gitu ya, Pak. Ada di dalamnya situ. Dana pos di mana, Pak? Ada di transfer daerah. Transfer ke daerah. Iya. Iya, kalau pos tahu kan? Ada, ya. Ada di situ. Iya. Oke. Yang C, bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDP ini dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi panja formasi GTK P3K Komisi 10 DPR RI. Yang D, panja formasi GTK P3K mengharapkan jawaban dan penjelasan tertulis terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Komisi 10 yang belum terjawab paling lambat tanggal 14 April tahun 2022. Bisa diterima ya Pak? Kalau boleh, kami biasanya di Komisi 11 7 hari kerja. Tapi tadi di Komisi 9 tanggal 18 deh. Ya sudah, tanggal 18. Boleh nggak disamakan itu Bu, tanggal 18 April. 14 April itu besok. Ya? Iya. Mas Fikri, sebenarnya gini, kalau kita data mengenai update berbagai macam urusan guru GTK P3K ini kan sudah dapat komplit. Tadi yang diminta oleh teman-teman sebagian besar adalah kedepannya kita ini mau bagaimana, urusan pendidikan, urusan guru ini mau bagaimana. Nah, hitungan-hitungan dasar misalnya
jumlah SD berapa, MI berapa, gurunya harus berapa, siswanya berapa, itu mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang. Maka kalau paling lambat tanggal 18 April, saya kira iya. Masih ada, cuma di tempat lain. Nggak ada, itu kan meninggal dunia. Nah, ya. Sudah nggak jelas ini. Jadi tanggal 18 April oke ya Mas ya. Oke, supaya datanya juga lebih, jadi permintaan Pak Isa ini tadi ya, supaya datanya lebih akurat, lebih tepat, sehingga tanggal 18 April oke. Ada yang lain mungkin? Jika tidak ada, kita putuskan dulu keputusan